Fabian kan masuk. Kenapa hari ini Fabian tidak masuk? Nggak tahu. Oke, tidak ada alasan. Oke, Kak Zahra tadi udah izin ke saya sakit. Ya, kita doakan semoga Kak Zahra dan Kak Fabian jika mungkin dia sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk materi kita hari ini, itu materinya tentang apa? Nah, bisa kalian baca di sini yaitu tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, ini kebetulan handout-nya sudah saya share di grup WA kelas secondary. Ya, nanti silakan di-download handout atau materi pelajaran yang mendukung tentang materi faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya. Nah, baiklah sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu. Saya punya tepuk, ini namanya adalah tepuk PPK. Ada yang tahu semuanya tepuk PPK? PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Saya kasih satu terlebih dahulu. PPK religius di sini, nasionalis di sini, mandiri, Gotong royong, integritas. Itu ya? ya. Ya, siap. Ya. Yuk, silakan berdiri semuanya di tempat duduknya. Kita tepuk PPK. Semuanya harus ikuti gerakannya dari ucapan dan ucapan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Ya, ini selanjutnya kita sudah dapat PPK, sudah ice breaking. Untuk selanjutnya, ya saya akan menjelaskan pengaitan materi yang sebelumnya kita pelajari dengan materi hari ini. Materi sebelumnya kita itu sebenarnya itu sudah menjelaskan tentang apa saja sih mungkin bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian ada lagi tentang apa saja sih dampak-dampak perubahan sosial, dan semua materi itu kita lanjutkan di sini. Di sini ada yang namanya faktor pendorong. Apa saja sih yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Nah, tapi khusus hari ini nanti berbeda. Saya tidak akan menjelaskan misalnya faktor pendorong mobilitas sosial atau faktor penyebab perubahan sosial itu apa saja sih. Misalnya adalah A, B, C, D, itu tidak. Tetapi saya akan membuat kalian mencari sendiri apa saja penyebabnya, dan nanti kalian membangun informasi yang sudah kalian buat dan kalian temukan sendiri apa saja sih yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Ya, sebelum ke pelajaran saya ada gambar di sini. Silakan lihat gambar. Di sini ada gambar. Perhatikan gambar. Oke, yang paling jauh, Kak Nabil. Kak, ini sebenarnya ini adalah gambar sungai. Sungai. Ini ada sampah-sampah. Di sini ada rumah-rumah. Tidak jelas ya, rumahnya, tapi rumahnya sangat dekat-dekat sekali. Nah, pertanyaannya, buat Kak Afel. Yo Kak Afel, saya bacakan ya. Apa yang menyebabkan lahan di kota menjadi semakin sempit? Bertambahnya penduduk. Ya, dan yang benar benar. Ya, tanya apa sih yang menyebabkan lahan di kota semakin sempit? Jawabannya adalah bertambahnya penduduk dan bertambahnya bangunan. Masuk akal? Oke, berarti pertanyaan yang pertama sudah terjawab dan masuk akal. Oke, baik. Terima kasih Afel. Oke, saya tambah lagi satu. Silakan ditunjuk Afel, tanya. Masih sisa pertanyaannya. Sofia. Ya,
Sudah mengelompok semuanya? Oke, sudah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa sih slide berikutnya? Nah, oke. Ketika kalian sudah mengelompok, silakan buka worksheet yang sudah saya bagikan di grup WA kelas akademik. Nanti semuanya harus punya akun Canva. Yang mana worksheetnya ini nanti live, semuanya nanti bisa melihat, soalnya satu worksheet dikerjakan oleh semua kelompok. Tetapi jangan mengedit kelompok lainnya. Silakan semua dibuka Canva. Ya, saya bukakan worksheetnya seperti apa sih? Cari kesalahan. Baik, di dalam worksheet itu nanti ada langkah-langkah kegiatan kelompokan, kemudian ada lagi kelompok 1, yang mana kelompok 1 itu khusus tempat mengerjakan kelompok 1. Nanti kelompok 1 ada 2 lembar. Kelompok 1 itu mengerjakan halaman berapa saja sih? Halaman kedua. Ya, halaman 2 itu tempat mengerjakan kelompok 1. Jadi nanti di sini kan ada nama anggota. Untuk khusus kelompok 1, nama anggotanya silakan diganti. Diisi nama anggota kelompok 1. Oke, segera ya. Nah, ganti ke halaman keempat. Halaman keempat itu adalah ingatnya kelompok 2. Nah, ini sudah mulai diedit. Oke, bisa berjalan sendiri. Sofia, Bintang. Ketiga. Nah ini, apa lo bisa buka? Ya. Halaman ke-6 dan ke-7 itu punya kelompok 3. Ini silakan diisi. Ya. Status. Ini nanti bisa Nilainya jangan gitu kamu atas tiket. Elek. Cuma aku ditulis. Oke, berarti kan di masing-masing kelompok itu nanti punya berita masing-masing. Dan semua orang bisa membuka berita yang ada di situ. Nih, saya masih bingung. Nanti silakan cara membukanya, diklik bingung. Apa namanya? Tautan. Gambarnya silakan diklik. Sini ada lambang tautan. Lambang tautan itu seperti gambar rantai. Kita saya klik kita ada namanya apa ya? Buka tautan. Ya, silakan buka tautannya. Kalau lewat kaki gimana caranya? Bisa. Nah, sebelum mengerjakan harus kenali dulu permasalahannya dalam berita yang saya berikan. Diklik tautannya Ustaz. Beritanya dibaca dulu semua kelompok. Oh bisa. Dibaca beritanya.
loh, pencet. Silakan buat tautan. Udah kan? Pencet. Oke, terus. Yuk buka tautan loh, bos. Udah bisa? Aku udah dewi tahu. Tautan bisa. Aku bisa ini. Ya, diajari teman-temannya yang belum bisa buka link tautannya. Sedangkan semburan yang surat. Banyak penduduk miskin pindah ke kota. Kawasan punya bertambah. Ini masing-masing orang itu punya akses untuk membuka berita punya kelompok lain. Jadi nanti ketika sesi presentasi, jika ada sesuatu yang sudah aneh di hati kalian, bisa kalian tanyakan ke kelompok lain. Oke, kelompok berapa yang sudah mengisi ini? Coba cek, saya bisa ngecek teman-teman. Oke, cek kelompok 1 sudah diisi nama anggota. Tetapi kelompok 1 untuk nomor 1-nya belum terisi. Nanti soalnya dapat ya nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Berikan solusi pada peristiwa berita di atas. Ini solusi apa ya? Arang, kerjakan arang. Orang main, ya orang kerjakan. Oh Ramzan Sofa, ya kerjakan. Mainan. Itu yang namanya di nomor 1 itu tahu kan? Enggak. Ini tidak seperti kemarin. Ini Umum. satu kelompok sedangkan 2 permasalahan. Apa yang terjadi? Kelompok 1 kasusnya adalah gambar HP dan gambar HP dan gambar Anu enggak? itu kan. Itu loh gambar permukiman kumuh. Udah. Betul nggak? Iya. Sama semangat. Dapat 2 semua tuh. Oh, apa lebih yang ini? Yang pemutih apa? Gadget itu. Peristiwa apa yang terjadi? Tidak kesenangan. Baik, saya cek kelompok 2. Ya ini BB modelnya adalah bintang basmalah. Yo, lanjutkan kawan. Mungkin temannya nanti bisa menambahkan. Awai masih jadi Alia. Mau ada jawaban Sudah nggak kita? Ya. Mengingatnya kawasan Itu titik-titiknya di bawah ya. bertambahnya kawasan umum. Bertambahnya kawasan umum. Apa masih baca berita atau apa ini? Sudah jadi.
Kalau satu kamu Dia banyak ruang. di kota-kota besar. Caranya Di kota-kota besar. Ya, bintang ya, tidak penting. Perubahan apa yang terjadi? Kerjakan soalnya jangan klik bukan soal. Perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada Nah, WS ini Linda sampai Mano. Salah tepat kak? Ini kelompok berapa ya? Ya, nggak apa ya? Sudah terbaik. bukan buruk di sana waktu kamu Tambah panjang. perubahan apa yang terjadi setelah banyak peristiwa pada gambar Mana? Tanya apa? Yuk kamu diskusikan solusinya. kalian ngerjain saya ngapain sebelah Ya, dapat perintah disuruh mengerjakan aku karena saya ngerjain penemuan HP. enak ini HP tadi apa saatnya pertumbuhan Sekarang tanya. itu apa yang terjadi di kota perubahan apa Itu judulnya bisa kamu copy. itu apa namanya Apa yang terjadi? daerah jumlah kawasan ekonomi yang ada di Bengkulu. Penyebabnya perubahannya berarti meningkatnya jumlah kawasan ekonomi yang ada di Bengkulu. Perubahannya itu tarik meningkatnya jumlah kawasan kumuh gigi yang ada di kota terus pertanyaannya kalau kota mana Pak, stop. berapa daerah yang jadi kota solusinya apa ya kawasan kumuh dengan program program 1 menjelasin juga alasan akses akses air minum aman, koma 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi lain. Ya, saya segera mengerjakan. Saya teman, masa bocor. Simpulkan
masyarakat desa banyak penduduk desa yang tidak apa aduh kok gitu Ini aja, satunya membuka yang berita, satunya membuka yang tanpa tadi. Nanti kamu menyuruhkan, mengetikkan berdasarkan soal ini. Sudah. Dari berita ponsel tadi, soalnya apa aja? Peristiwa apa yang terjadi sehingga menyebabkan meningkatnya kepadatan permukiman keterampilan terus meningkatnya kepadatan permukiman itu dan beberapa terhadap nah kebersihan ya. Sejak 1990-an sampai sekarang Jawabannya apa? ngetik dulu jajar terus ngetik dulu sampai ke akhir besok kayak gitu Ya. nah Sudah bisa kerjasama? perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa politik Ayo, kalau HP berubah apa? Ya jelaskan fitur-fiturnya apa? HP sama Zoom berapa? Hah? Ya, udah, ya. perubahan apa yang terjadi Ya, itu silahkan. Ya. Terus kok HP Bisa keluar. dan menjadi kecil ya. Oke, ini kan canggih mengetik pakai suara. Dan menjadi lebih simpel, lebih mudah dibawa enggak sih? Tipis, slim. Wah, iya susah ya kita ya. tapi mudah dibawa Jadi gampang sayang dan warna-warna yang lucu dengan variasi warna yang berbeda. bukan variasi warna yang berbeda dan fitur-fitur yang Lebih canggih lah. lebih canggih lebih canggih Ini Kak Sani titik-titiknya yang diperhatikan. lebih Jika solusi beberapa negatif, kita temukan solusi satu-satu dong. Solusi dari apa? Kita macam-macam. solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada peristiwa Emang gak ada negatifan yang ini apa? liburan ya Berkecan-kecan. kalau itu Berarti solusinya dari kecil jangan jangan bermain HP
kecanduan bermain HP, terus buka situ dampak negatifnya yang dari foto itu 18 plus negatif. 18 plus karo dewasa buat mata Buka situs dampak dewasa. negatif situs dewasa ya mata lagi kalau mata Menyebabkan sakit mata. Gangguan mental. solusi dari dampak solusi kok nyebutnya dampak negatif iya sih solusinya ya Apa? aku bingung Apa? Dar, kamu bingung yang mana? dari kecil berangkat dulu sekolah jam seksual menggunakan aplikasi pembatas waktu dengan bermain HP ya untuk anak kecil untuk anak di bawah umur ya kan di bawah umur ya berapa harus Menggunakan aplikasi aplikasi pembatas waktu bermain HP. Banyak beraktivitas di luar. ya sering bermain kita ini pada kehidupan kita melakukan berusaha CB satu CB saya bicara bukanlah faktor penyebab faktornya kayak begitu dari aktivitas di luar tuh apa? Oh Arab kayaknya ikut VN sesuatu dan Arab nggak apa yuk? Berikan solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada istimewa kita di atas. Are you sure? Yes, please give me a job. Batasi waktu bermain HP. Laki-laki yang sering mengikuti kegiatan di luar belum itu banyak aktivitas dulu itu mencari aktivitas yang lebih bermanfaat membatasi waktu main HP itu udah kan masih membatasi udah banyak mengikuti acara-acara gitu Pantesan punya beraktivitas di luar. sering olahraga Yuk, nomor berapa? ya loh mau kata-katanya benar tapi coba beraktivitas di luar tapi beraktivitas di luar ruangan yang paparan terhadap itu lebih komputer Ya, Ben. apa sih banyak beraktivitas Sampai penyebab di luar ruangan yang dapat merusak paparan Apa ini tidak diceritakan? Apa yang untuk
meminimalisir paparan hati, sering bersosialisasi, banyak solusi yang HP lah. jarang berkomunikasi dengan sesama. Gue temen. Terus apa? Jangan gue temen aku. Jangan berkomunikasi. Kan nanti kita jadi ekonomi sosialisasi kan? Iya, kalau saya nanti. Coba cek apa? Itu kamu mengerjakan yang nomor 2 atau nomor 3 dari perang Ukraina? Nomor 3. Solusi atau Solusi jawabannya kreatif. Nyata. Tadi kan nomor 3. Jawaban ini cuma solusi. Dia mau jawab jawaban. Melakukan berapa Iya. Ini sekarang solusi sudah. mengisi waktu luang dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya hobi kita dan kalau hobi kita main Baik, diskusi 10 menit lagi. Sisa waktu berikutnya digunakan untuk ini mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat gitu aja. refleksi dan autentifikasi. Nanti refleksinya presentasi setiap kelompok dijelaskan secara jelas dan didengarkan oleh kelompok lain. Setelah itu baru dicek oleh semua kelompok. Saya juga jawaban. Ini kita mau tuh lagi. Kita kalau kita kampungan gitu. Wes. Usaha apa itu? Cuma bahasnya tentang HP kebiasaan dia atau kecanduan? Kecanduan. Kecanduan. Itu kecanduan. Nah, saya cek lagi kelompok ini. Pokoknya fontnya nggak keren, kita ganti nih. Fontnya keren. Biar Kelompok 2 ada. Nah, selesai kerja kelompok 2. real, nggak fake. Kelompok 2. Satu sudah, dua sudah, Apa aku nggak sesengaja nggak sengaja kepencet beneran di judul. Itu mau ngajar dia terus dia luar mesem.
Perubahan apa saja terjadi pada mereka? Jadi ada golongan perkayaan musuh-musuh, kayak golongan juga tahu. Kayak gini. Nggak punya kemana? Tim wedding dress. Apa sih? Banyak ini lah. Aku mau menghias. Kelompok 3 kurang anggaran yang kedua. Kelompok 2 sepertinya belum terisi semua. Kelompok 1 KTM. Keren kan? Ya. Bisa dicek dulu. Keren toh, saya tambahin Anggaran pertama udah. Wajib. Mbak, yang ini HP itu dari mana ya? Pak, yang HP itu tadi. Yang HP. Hah? Yang HP. Ini HP. Yang simpulkan. Nih. Soalnya simpulkan. Faktornya toh? Iya, kira-kira faktornya yang menyebabkan perubahan sosial budaya dari Oh, bukan dari beritanya. Iya. Berarti dari peristiwa di gambarnya malah tentang bukan faktornya. Karena berkembangnya makin pesatnya berkembang pesatnya berkembang pesatnya teknologi sehingga Ya, silakan ditulis. Untuk yang lainnya silakan 2 menit lagi kita gunakan untuk teks sebelum. Oke, sudah mulai lengkap. banyaknya Oke, persiapan 1 menit lagi kita persiapkan presentasi mulai dari kelompok 1. Siapkan. ada banyaknya
jawaban terbaik kalian dari kelompok 1. Nanti yang lainnya silakan perhatikan worksheet yang dikerjakan Di oleh bidang komunikasi. kelompok 1. Bidang komunikasi. Nanti jika ada sesuatu yang aneh di hati kalian bisa menanyakan Berkembang kepada pesatnya kelompok 1. teknologi sehingga ada banyak fenomena baru di bidang komunikasi, keamanan sosial, dan ya dan mau kami contoh fitur-fitur HP, Telegram, Instagram. Gak usah. Sudah cukup? Cukup? Sangat cukup. Enggak. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Terus dia ya? Baik, waktu diskusi sudah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi, yaitu silakan habis ini adalah presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 1. Nanti ketika kelompok 1 sudah selesai presentasi, silakan diberikan beberapa kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi apakah kelompok 1 ketika presentasi tadi ada sesuatu yang salah atau mungkin sudah selesai benar semuanya. Kalian perhatikan semuanya. Oke, kelompok 1 gimana, sudah siap? Siap. Ya, oke, persiapan. Silakan didiskusikan siapa yang membacakan soal nomor 1, silakan dibuka presentasinya. Silakan berdiri di situ. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, yuk. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peristiwa apa saja yang terjadi pada gambar di atas. Peristiwanya adalah pesatnya pertumbuhan kawasan umum di kota. Soal nomor 2, perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Perubahannya adalah beberapa kawasan di kota besar menjadi kumuh dan tidak terawat, sebab bertambahnya penduduk dari desa ke kota. Kemudian, apa solusinya pada peristiwa di atas? Solusinya adalah dengan mengentaskan kawasan kumuh melalui program 100-100, yaitu 100% akses air minum aman, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah apa kesimpulan faktor penyebab perubahan sosial pada gambar di atas. Kesimpulannya adalah banyak penduduk desa yang pindah ke kota, tidak memiliki keterampilan, dan beberapa penduduk tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar, sehingga terciptanya kawasan kumuh di perkotaan. Ya, oke. Itu peristiwa 1. Peristiwa 2, silakan dilanjutkan. Untuk peristiwa yang kedua, pertanyaan nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Perkembangan telepon seluler sejak 1990-an sampai sekarang. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Berubahnya bentuk HP dan menjadi lebih mudah dibawa dengan variasi warna yang berbeda dan fitur-fitur yang lebih canggih. Nomor 3, berikan solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada peristiwa kita di atas. Banyak beraktivitas di luar ruangan untuk meminimalisir paparan terhadap gadget, membatasi waktu bermain HP, mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Nomor 4, simpulkanlah faktor penyebab
Penyebab perubahan sosial apakah pada peristiwa gambar di atas? Jawabannya adalah berkembang pesatnya teknologi sehingga ada banyak penemuan baru di bidang komunikasi. Sudah? Ya, silakan dibuka. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan dibuka pertanyaan untuk bertanya ke kelompok 1. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Yuk, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tanya jawab. Saya hanya hendak bertanya kepada kelompok 1 soal program 100 bagaimanakah upaya kita untuk mewujudkan program ini? Program 100 itu Pak. Nah, saya buka linknya dulu ya. Program apa ya ini? 100 apa ya ini? Datang satu. Saya Silakan scroll. mendengarkan penjelasan dari kelompok 1. Jadi, untuk menjawab pertanyaan dari Faruk tadi, perwujudan gerakan 100 dilakukan dengan pendekatan lewat dibentuknya sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan pemukiman dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan. Sudah. Bagaimana Pak? Ya, lanjutkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Pak. Oke, mungkin ada yang lainnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk permasalahan peristiwa kelompok 1 itu tadi penemuan kemudian penemuan HP dari tahun ke tahun, mungkin ada yang ditanyakan. Yuk, ada yang ditanyakan? Oke, kita sudah ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Silakan diakhiri dengan salam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan membuka. Kelompok 2 silakan membuka presentasinya. Oke, dibuka dengan salam. Yuk, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jelaskan dulu kami dari Kelompok 2 akan membacakan jawaban yang telah kami diskusikan. Soal pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Terjadinya perang sampit antara suku Dayak. Terjadinya perang sampit antara suku Dayak dan Madura. Penduduk asli tersingkirkan karena adanya suku lain yang menetap. Ya, lanjut. Pertanyaan yang kedua, Yang keras. perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar atas? Jelas. Banyak keributan, banyak korban yang meninggal.
Soal nomor 3. Berikan solusi pada peristiwa berita di atas. Yang pertama, menyatakan perdamaian. Yang kedua, jangan seenaknya di daerah orang lain. Dan yang ketiga, jaga sikap dan selalu sopan. Oke. Pertanyaan nomor 4, simpulkan faktor penyebab perubahan sosial apakah pada peristiwa gambar di atas. Yang pertama, konflik antara suku Madura dan suku Dayak. Yang kedua, peperangan antar suku. Berarti konflik. Lanjut. Gambar peristiwa kedua. Masih? Siapa ini yang menjelaskan? Ya. Dan gambar peristiwa yang kedua. Oh, bentar, ulangi lagi yang keras. Suara tidak masuk. Ulangi lagi. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Aksi yang menurut Soeharto mundur hingga kerusuhan disertai kekerasan yang berbasis rasial. Berbasis Prasangka rasial. Ya. Yang kedua, Bentar, stop. Tahan dulu, yang keras. perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Yang pertama, rusaknya gedung DPR dan MPR. Yang kedua, diberikannya kebebasan berpendapat dan beraspirasi. Ya, soal ketiga, berikan solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada peristiwa berita di atas. 1. Pemerintah lebih amanah. Kedua, para pendemo seharusnya lebih tertib. Ya. Soal yang nomor 4, simpulkan faktor penyebab perubahan sosial apakah pada peristiwa gambar di atas. Jawabannya faktor revolusi. Faktor revolusi. Ya, Kak Sofia. Bentar, kamu berikan penjelasan. Ada pertanyaan? Oke, kelompok lain mungkin ada pertanyaan buat kelompok 2. Yuk, itu peristiwanya tadi 1. Itu tadi konflik antar suku. 2, demo Pak Soeharto. Ya. Ya, oke, angkat tangan dulu ya yang mau tanya. Ya. Kak Faruk silakan bertanya. Ya. Yang keras saja, biar suaranya masuk. Assalamualaikum. Mati. Listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak bertanya kepada kelompok 2. Untuk soal yang pertama, perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa Perang Sampit ini? Selain banyaknya keributan dan banyaknya korban yang meninggal, apakah ada lagi perubahan yang terjadi? Wait. Tolong disebutkan. Itu banyak rumah yang terbakar. Baik, ulangi biar keras. 1. Selain banyaknya keributan dan banyak korban yang meninggal, ada banyak rumah yang terbakar gara-gara Perang Sampit itu. Oke, banyak rumah yang terbakar. Apakah selain banyak rumah yang terbakar ada yang lain lagi? Ada. Ada, apa lagi? Yaitu pembakaran kendaraan. Pembakaran kendaraan Serta melakukan sweeping terhadap pemukiman warga Dayak. Oke, yang di sweeping itu warga Dayak atau warga Madura? Ya, coba dipastikan. Warga Dayak. Malah warga Dayak? Iya. Gitu ya. Kalau tidak salah yang Oke, coba. Yang lain bisa ikut diskusi. Peristiwa Sampit itu letaknya di Kalimantan, di Sampit. Itu ada pendatang suku Madura datang ke sana. Karena berkembang dengan pesat, akhirnya terjadi konflik antara Sampit dan Dayak. Oke, menurutmu tadi gimana Kak Faruk? Itu tadi jawaban terakhir, malah yang di sweeping adalah orang Dayak. Ya, kalau yang saya lihat di berita tadi memang benar seperti itu tadi.
yang pas awal-awal di saat yang suku Madura merasa di atas angin, mereka sampai melakukan sweeping memang. Saya baca di berita ini tadi. Ya mungkin bisa didiskusikan akhirnya gimana kira-kira. Yang kira-kira itu yang diusir suku Dayak atau suku Sampit? Atau yang kalah suku Dayak atau suku Sampit kira-kira? Ya itu pertanyaan tambahan dari saya. Yuk, mungkin menurutmu gimana kelompok 2? Kira-kira yang terusir nanti kelompok Sampit atau Dayak? Sebentar. Madura. Yang terusir? Madura. Soalnya berada di daerah kawasannya suku Dayak. Oh iya gitu. Ada yang lain ditanyakan? Ini yang Sampit itu tadi. Oke, jika tidak ada saya yang tanya, tetap Sampit. Kira-kira menurut kelompok 2, tahukah kamu mungkin akhirnya antara suku Dayak dan suku Sampit di daerah Sampit sana akhirnya terjadi apa setelah adanya konflik itu tadi? Perangan. Ya, setelah perang. Apakah perang itu selalu terjadi terus-terusan antara suku Dayak dan suku Sampit di sana? Setelah perang ada apa? Di sana terjadi perdamaian. Ya. Dan dibuatlah buku perdamaian di Sampit. Oh ya. Ya ternyata ada perdamaian. Ya. Mungkin ada yang tahu mungkin yang mendamaikan kira-kira siapa ya? Polisi atau siapa? Atau tokoh masyarakat? Ya, tahu. Kiai? Bukan? Bukan. Ada yang tahu Ainun Najib? MH Ainun Najib. Ya, yang sudah tahu ya nanti silakan dicari tahu. Dulu beliau juga berusaha untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara suku Sampit dan suku Dayak di sana. Ya, itu sekilas tentang peristiwa Sampit. Oke, sebagai pengetahuan saja, Kak, dulu sempat beredar sebuah video konflik antara Sampit dan Dayak. Itu videonya katanya itu ada orang memegang kepala ini. Oh iya. Kenapa? Itu dulu, tapi saya kebetulan belum pernah lihat. Itu beredar di HP ketika HP masih ya HP lama. Iya. Itu banyak tuh orang di jalan-jalan memegang kepala yang dipotong. Hah? Sabunnya dipegang? Ya, cuma kepala aja. Konflik di Sampit. Ya. Oke, baik, itu saja. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri diskusinya dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Persiapan kelompok selanjutnya. Yo, persiapan. Baik, kelompok selanjutnya silakan menyiapkan siapa kira-kira nanti yang membacakan soal nomor 1, peristiwa 1, peristiwa 2, soal nomor 1. Siap? Siap? Oke, yang keras ya. Listriknya mati. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Wait, buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Peristiwa yang terjadi adalah terjadinya bencana alam, yaitu gempa bumi dan tsunami dan likuifaksi. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Yang keras, lebih keras lagi. Perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Pertama, banyaknya permukiman yang hancur. 2, banyak warga yang kehilangan pekerjaan. 3, banyak yang mengungsi. 4,
banyak korban jiwa, dan kelima banyak yang kehilangan harta bendanya. Sudah. Yuk, selanjutnya siapa? Berikan solusi pada peristiwa berita di atas. Yang pertama, Indonesia harus meningkatkan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang kedua, masyarakat harus diberi sosialisasi untuk menghadapi dan menanggulangi bencana alam. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, persiapan, kebencanaan, iman, dan takwa. Selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Simpulkanlah faktor penyebab perubahan sosial apakah pada peristiwa gambar di atas. Perubahan sosial di atas merupakan perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam. Yuk. Oke, siapa lagi selanjutnya? Gambar peristiwa kedua. Gambar peristiwa apa yang terjadi pada gambar kedua di atas. Peristiwa yang terjadi adalah Ukraina merayakan kemerdekaannya di tengah peperangan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi setelah adanya peristiwa pada gambar di atas? Yakni banyak warga sipil yang menjadi korban. Kedua, mobilitas sosial terganggu. Yang terakhir, banyak negara yang bermusuhan. Ya. Soal nomor 3, berikanlah solusi dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada peristiwa berita di atas. Yang pertama, mengamankan warga sipil saat perang terjadi, bisa dengan mengungsi dan sebagainya. Yang kedua, mengirimkan bantuan kepada warga yang terdampak. Yang ketiga, negara lain harus berusaha menengahi konflik dua negara yang berseteru. Yang keempat, negara yang berseteru harus berusaha memperbaiki hubungan antar negara. Sebab jelas untuk perang mungkin ada cara lain yang lebih menentukan. Dan yang kelima, yuk selanjutnya. Soal nomor 4. Yang keras. Soal nomor 4. Simpulkanlah faktor penyebab perubahan sosial apakah pada peristiwa gambar di atas. Perubahan sosial pada gambar di atas merupakan faktor perubahan sosial di atas merupakan peperangan antar negara yang mempengaruhi kehidupan warganya. Ya, oke, sudah, silakan dibuka sesi selanjutnya. Baiklah, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Cukup. Yuk. Yang keras. Saya mau bertanya. Yang keras. Saya mau bertanya, apakah pemerintahan apakah pemerintahan memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena terdampak bencana? Ya, pertanyaannya, apakah pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam di tempat yang kamu sebutkan tadi? Untuk bantuannya sendiri, dari berita yang saya baca, bukan hanya pemerintah namun juga organisasi-organisasi kemanusiaan dan bahkan organisasi dari luar negeri juga memberikan bantuan terhadap korban, dan utamanya juga pemerintah ikut memberikan bantuan kepada korban dan para penyintas. Bagaimana? Ya, sangat puas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Oke, itu tadi adalah bencana alam. Bencana alamnya itu sangat jarang terjadi. Apa kalian tahu likuifikasi itu apa? Proses apa? Kemerosotan. Kemerosotan tanah
Ya, yang merosot apa ya? Tanahnya. Berarti itu tadi yang terjadi di situ adalah sesuatu yang ada di atas tanah itu tadi termakan oleh tanah. Jadi seperti apa ya? Masuk ke dalam tanah secara otomatis. Oke, baik, segera diakhiri, waktunya sudah habis karena tidak ada yang bertanya lagi. Baiklah, sekian dari kami. Kalau apabila ada banyak salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi merupakan hasil diskusi kalian. Untuk selanjutnya, hasil diskusi tadi sudah selesai, sudah dievaluasi oleh semuanya, dan selanjutnya mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Coba, mulai dari kelompok 1, kira-kira faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya tadi ada apa saja ya? Kelompok 1. Ya, bertambahnya penduduk. Ya, bertambahnya penduduk bisa menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, selain bertambahnya penduduk, ada apa lagi tadi? Berkembangnya pemukiman kumuh di kota-kota besar. Ya, apa lagi? Yang dari berita yang kedua? Perkembangan telepon seluler sejak 1990 sampai sekarang. Ya, perkembangan telepon seluler dari dulu sampai sekarang. Ya, oke. Untuk kelompok 2 mungkin bisa disimpulkan hasil diskusinya tentang apa saja sih faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Kelompok 2 apa aja, yuk? Ya, yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Jadi ada apa aja dari berita itu tadi? Ya, yang nomor 4 dari berita pertama tadi apa? Kon. Yang pertama, kon. Pemberontakan. Hah? Pemberontakan. Itu ada apa lagi? Konflik. Ya, konflik, serangan, dan pemberontakan. Oke, kelompok 3 mungkin bisa disimpulkan faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya ada apa saja sih? Yuk. Apa lagi? Tadi yang nomor 4. Apa? Ya, perubahan lingkungan alam. Oke, selanjutnya apa lagi kapal yang bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Peperangan. Ya. Peperangan. Ternyata peperangan juga bisa membuat perubahan sosial budaya. Oke, baiklah, itu tadi adalah simpulannya. Kemudian baiklah, sebelum kita buka penutup, silahkan buka link tes pengetahuan. Kita akan tes pengetahuan kalian di akhir sebelum kita akhiri. Silahkan buka link Google Form yang sudah saya share di grup secondary 3. Silahkan coba dicek, bisa dibuka. Aduh, salah. Yuk, sambungan. Sudah? Bisa menyambung nggak? Sudah ada internet? Ya, saya lagi. Oke, baik, untuk tesnya kita lanjutkan lagi. Saya cek nanti ketika kalian sudah pulang sampai di rumah, nanti saya cekkan. Ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita persiapan untuk pembelajaran berikutnya. Saya kasih tahu untuk sekarang.
faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Nah, faktor yang menghambat perubahan sosial budaya nanti silakan kalian pelajari dan kita bahas lagi pada pertemuan di berikutnya. Baik, sekian dari saya. Silakan dirapikan terlebih dahulu perangkat kalian. Silakan dirapikan terlebih dahulu buku kalian, alat tulis kalian. Kita persiapan untuk berdoa. Oke, silakan dirapikan. Silakan.